Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Abdullah, salah satu pengajar atau guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Cikaramas, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dan pada saat ini juga saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran untuk tugas ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, innalhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpah kehadiran baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa bagi para keluarganya, para sahabat, para tabiin dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Baiklah adik-adik yang Bapak cintai, Bapak banggakan, dan semoga Allah muliakan. Berbahagia rasanya pada hari ini, kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka dalam pembelajaran yang sama, yaitu pelajaran fikih kelas 10. Untuk memastikan kesiapan dan juga mengetahui barangkali ada rekan kita yang pada saat kesempatan belajar ini ada yang tidak hadir dikarenakan sakit ataupun izin, maka Bapak akan terlebih dahulu mengabsen satu persatu. Abi Rahman, Hadir. Adrian Maulana, Hadir. Agam Sandi, Hadir. Alfa Nurrahman, Hadir. Ariel Sujana, Hadir. Ruhendi, Hadir. Raditya, Hadir. M. Arif Rizfa, Hadir. Farhan Abdul Hamid, Hadir. Husnia, Hadir. Ida Jamila, Hadir. Ashri Badria, Hadir. Erliana, Hadir. Neng Dian Maharani, Hadir. Rina Amelia, Hadir. Siti Nur Hanifah, Hadir. Pufit Sariningsih, Hadir. Halimah, Hadir. Nola Nur Maulidini, Hadir. Nur Syifa, Hadir. Tika Ramdhani, Hadir. Tika Ramadhani ya, maaf, Tika Ramadhani, Ayu Dewi Pajriani, Hadir. dan terakhir Ani Sri Mulyani. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Jadi hari ini tidak ada yang absen, tidak ada yang sakit, dan tidak ada yang izin. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk pertama kelancaran dalam pembelajaran kali ini, dan juga nanti pulangnya kalian diselamatkan sampai rumah masing-masing, dan juga dilancarkan dan semoga ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan memimpin doa akan Bapak persilakan kepada ketua kelas. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, kita sebagai bangsa Indonesia dan juga sebagai generasi penerus bangsa ya, yang mana kita dulu mungkin tidak ikut terlibat dalam merebut kekuasaan pada negara yang tercinta kita ini, tapi sekarang kita kewajiban kita adalah mengisi ya
Apalagi kewajiban sebagai siswa dan siswi tentunya adalah belajar untuk mengenang dan kecintaan kita terhadap NKRI ini, terhadap bangsa ini. Mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional, lagu wajib, yaitu lagu Padamu Negeri. Dipersilakan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah ini hal yang utama ya dalam sesuatu hal, baik itu sedang belajar maupun kalian akan mengerjakan sesuatu. Apa itu? Yang terpenting adalah ada spirit, ada motivasi dalam diri kita manakala kita mau sukses, mau jadi orang sukses, tercapai cita-cita kita. Maka dari itu, siap belajar, semangat, 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 luar biasa, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, pada minggu yang lalu atau minggu kemarin, Bapak menjelaskan tentang materi haji dan umroh ya. Dan alhamdulillah setelah Bapak perhatikan dan Bapak evaluasi, banyak di antara kalian yang memahami materi tersebut. Nah, untuk materi kali ini ya, ada pembeda. Materi kali ini adalah Bapak akan menjelaskan tentang materi atau kajian kurban dan akikah. Nah, ini setelah kalian mendengar kata kurban dan akikah, barangkali muncul dalam benak kalian ya, dalam benak siswa dan siswi di kelas ini, di kelas 10 ini, apa yang terbersit dalam pemikiran kalian? Apa itu kurban dan akikah? Silakan. Ayo. Ya, silakan. Kamu. Apakah semua hewan bisa untuk dikurbankan? Boleh. Ya, pertanyaan bagus. Silakan. Perwakilan dari perempuan. Ya, kamu. Apakah ada ketentuan khusus untuk hewan yang diakikahkan? Oke, terima kasih. Ada semangat, pos dulu. Nah, anak-anakku sekalian, setelah tadi ada dua orang teman kalian yang mewakili pertanyaan tentang kurban dan akikah, dan sebelum nanti dilanjut apa itu kurban dan akikah, nanti akan secara gamblang akan disampaikan melalui video pembelajaran. Nah, alangkah baiknya kalian menyimak terlebih dahulu ya tentang tujuan daripada capaian daripada pembelajaran sampai kepada tujuan pembelajaran dan capaian tujuan pembelajaran kali ini. Bisa dilihat capaian pembelajaran. Nah, peserta didik terbiasa melakukan ibadah yang memiliki dimensi sosial kurban dan akikah sesuai syarat dan rukunnya disertai dengan analisis dalil dan hikmah
tasyriknya. Sehingga semakin mantap keyakinan menjalankan agama sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan ibadahnya dapat membentuk kepedulian sosial dan mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari dalam konteks beragama, berbangsa dan bernegara. Itu adalah capaian pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Nah, peserta didik memiliki kemampuan awal dalam menganalisis. Nah, ya, diharapkan kalian ini bisa menganalisis ya dan mengkomunikasikan ketentuan kurban dan akikah dan problematikanya, permasalahannya di dalamnya, agar memiliki sikap peduli dan tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian yang C adalah, sebentar ya, bentar. Oke. Nah, nih, yang poin C adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. 1. Menjelaskan pengertian dalil dan hukum ibadah kurban serta akikah. Nah, yang kedua, menganalisis syarat-syarat hewan kurban dan akikah serta waktu pelaksanaan serta ketentuan pembagian daging. Kemudian yang ketiga, menganalisis beberapa masalah faktual terkait pelaksanaan kurban dan akikah berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang keempat, menyajikan solusi atau penjelasan atas masalah faktual tersebut berdasarkan pemahaman fikih. Nah, kemudian D, nah ini ya. Nanti diharapkan kalian itu setelah memahami atau mempelajari atau bahkan mungkin menyaksikan, ada pertanyaan yang memunculkan pertanyaan, kenapa? Tidak hanya guru menjelaskan saja, tetapi ada hal rasa penasaran dalam diri kalian masing-masing, sehingga itu nanti inputnya terhadap kalian satu wawasan atau pengetahuan untuk diri kalian. Paham ya? Oke. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini adalah kita menggunakan metode PBL, yaitu Problem Based Learning atau belajar berbasis masalah yang terintegrasi, yang diintegrasikan kepada mind mapping. Langkah awal atau langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mari kita sama-sama menyimak atau menyaksikan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi kurban dan akikah. Nah, silakan duduk yang nyaman. Silakan duduk yang nyaman, duduk yang rapi. Mohon kalian nanti ada poin-poin yang kalian catat ya, yang kemudian nanti akan kalian sampaikan pertanyaan dan akan kalian diskusikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghadapi ujian besar ketika diperintahkan untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum peristiwa ini, Nabi Ibrahim menghadapi tragedi pembakaran oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dengan mengubah api menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Setelah itu, Nabi Ibrahim memutuskan untuk berhijrah meninggalkan Raja Namrud dan kaumnya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar dan dikaruniai seorang putra, Nabi Ismail alaihissalam, yang kelak juga menjadi nabi. Baiklah, anak-anak, setelah kalian menyimak dan menonton video pembelajaran tadi, tentunya banyak hal atau ada hal yang akan dipertanyakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Oke. Melani ya? Ya, silakan. Silakan. Setelah saya menonton video pembelajaran tadi, Ya. saya mempunyai pertanyaan, bagaimana secara hukum tentang pembagian daging kurban tersebut? Oke, terima kasih. Terus, silakan Bapak kampung dulu ya. Kemudian siapa lagi? Laki-laki nih. Oke, kamu, Denis, silakan. Setelah saya melihat video tadi, Ya. saya mengarah kepada kurban. Apakah orang yang berkurban boleh menikmati atau memakan hewan kurban? Wih, siap. Kurban ya. Oke. Baiklah.
Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian tadi yang bertanya untuk menjawab pertanyaan itu, dan pertanyaan itu akan menjadi bahan diskusi kelompok. Untuk itu dipersilakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan, kelompok 1. Pakai ini, pakai kursi. Jangan terlalu sempit, ada ruang ya. Untuk bernapas. Oke. Ya. Baiklah anak, untuk selanjutnya silakan kalian berdiskusi sesuai dengan permasalahan yang tadi disampaikan atau dipertanyakan. Contoh seperti kelompok 1, silakan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh saudari Melani ya. Terus kelompok 2 nanti pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Denis, kelompok 3 yang disampaikan oleh saudara Alis, dan kelompok 4 yang disampaikan oleh saudari Erni ya. Untuk itu nanti Bapak akan berikan karton ya. Kemudian silakan kalian cari referensi atau cari bahan informasi baik dari smartphone ataupun dari buku dan lainnya. Nanti akan diaplikasikan ke dalam peta konsep. Dan kemudian nanti setelah selesai diharapkan atau kalian dari masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian. Paham ya? Paham. Oke, terima kasih. Iya. Ini yang ini ya yang kelompok ini ya. Iya, ini kelompok 1. Kemudian ini yang kuning kelompok 4 nih. Silakan kalian nanti bikin peta konsep sesuai dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh keterwakilan dari kelompok kalian. Ini ya, oke. Ya ini. Silakan dikerjakan, silakan. Cari informasi atau bahan referensi, gunakan smartphone-nya. Silakan. Kamu Dre cari di internet tentang apa itu kurban dan akikah. Nah, mulai dari gunting-gunting kertas untuk penempelan di peta konsep. Ini mulai untuk penulisan nanti. Oke, terima kasih. Kalau sudah beres, silakan duduk lagi seperti semula. Duduk lagi. Oke. Duduk lagi seperti semula posisinya. Oke. Nah, itu. Silakan sesuai dengan kelompok berurutan, kelompok 1, 2, 3 ditempel di sini di depan. Silakan dibantu. Ini lakbannya. Silakan. Kelompok 1 dulu. Ini jangan gitu. Nih. Ya, baiklah anak-anak, setelah selesai kalian mengerjakan peta konsep dalam tadi bentuk diskusi, untuk itu dipersilakan untuk masing-masing kelompok dimulai dari kelompok 1 dulu ya sebagai perwakilannya untuk mempresentasikan hasil daripada kajian permasalahan di peta konsep kali ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan peta konsep yang kami buat, yaitu tentang definisi kurban dan akikah. Jadi, kurban pengertiannya yaitu penyembelihan hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau atau kambing pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian
presentasi saya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kepada tiap kelompok yang telah mempresentasikan. Bapak, sekali lagi kita plus ya untuk semuanya plus. Penduduk silakan kembali duduk ke tempat semula seperti tadi sebelumnya di awal. Silakan. Silakan duduknya dengan rapi ya. Setelah kita menyimak dari beberapa rangkaian ya alur proses dari awal hingga barusan sampai kepada tahap presentasi, akan Bapak ada penegasan dari materi-materi sebagai berikut. Nah, ibadah kurban ya. Pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata qoroba. Berarti qoroba itu dekat. Ya. Dekat. Sedangkan menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat tertentu, waktu tertentu yang disebut dengan juga udhiyah. Nah, kemudian hukum kurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu ya. Yang mampu itu ya. Itu adalah sekilas penegasan tentang kurban. Kemudian sekarang mengenai akikah. Pengertian akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Nah, sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang bisa beli pada saat ini. Bedanya ya, kalau akikah itu dilaksanakan atau dilakukan pada kelipatan 7. Misalkan kelahiran 7 hari, kemudian 14 hari, 21 hari dan berikutnya. Hukum akikah sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Nah, yang disyariatkan dengan berbagai macam syariat, jenis dan syariat yang akikah dan sebagainya yang tadi telah kalian simak dan juga telah kalian presentasikan. Bagaimana, Pak? Oke, terima kasih. Nah, sebagai pengakhir ya, kita sudah memasuki penghujung ini ya. Supaya kita terus bersemangat ya, walaupun sudah kelihatan agak boring ya. Nah, Bapak akan memberikan satu game supaya kalian tetap termotivasi ya, ada spirit dalam diri kalian. Contoh seperti ini, tepuk 1 kali, tepuk pagi, nah, siang, sore, malam. Oke, sekarang Bapak akan tes. Sore, siang, malam. Itu udah ada yang angkat ya. Oh, sekali lagi. Tepuk pagi, sore, malam. Sudah ada. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Tahap berikutnya untuk mengukur pemahaman kalian ya di penghujung kegiatan ini, untuk mengukur pemahaman kalian tentang kurban dan akikah, maka Bapak akan membagikan latihan soal tentang materi dan kurban ya. Karena ini bagian dari asesmen juga nanti penilaian Bapak sejauh mana kalian tadi memahami, menyimak materi kurban dan akikah. Oke, silakan. Ini adalah PG ya, pilihan ganda. Oke. Silakan dikerjakan. Silakan. Beres semua? Sudah. Asik. Oke. Oke, baiklah. Apakah pada setelah selesai ya, Bapak memberikan
assessment atau soal, latihan soal kalian. Alhamdulillah sudah beres semuanya. Nah, apakah pada kegiatan atau pembelajaran pada hari ini dapat dipahami? Apakah pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, itulah pembelajaran penyampaian materi kurban dan akikah pada pertemuan hari ini, dan kita bisa berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian, kita semua ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maaf apa yang Bapak sampaikan salahnya dan benarnya milik Allah. Terima kasih kepada kalian semuanya, tetap semangat untuk mengikuti berbagai macam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.